Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Salah satu bahwa kita diberkati Tuhan, hari ini Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah secara onsite atau secara offline. Bapak Ibu yang saya kasihi dan Tuhan Yesus kasihi, terima kasih kepada Gembala kita, Babe dan Nya, hari ini bersama-sama beribadah dengan kita. Terima kasih juga kepada tim pengembalaan dan kita semuanya, hari ini saya kembali diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Dalam penyampaian firman Tuhan, kalau ada hal-hal yang nanti tidak berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Ya seperti inilah yang biasanya, karena kita masing-masing punya ciri khas, gaya, karakter dalam kalau saya menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Nah baik, pertama saya ingin menyapa, mungkin ada Bapak Ibu atau saudara-saudara kita yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kita. Adakah Bapak Ibu? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ya, ternyata ada dua di depan kita. Bapak dan Ibu, kalau tidak berkeberatan boleh bangkit berdiri. Kami akan berdoa bagi Bapak dan Ibu. Selamat datang, selamat beribadah dengan kita. Oh ternyata ada 3 orang. Nah Bapak Ibu yang samping kiri nanti bisa memberikan salam kepada keluarga yang baru bergabung dengan kita pada saat ini. Kita sepakat kita berdoa buat keluarga yang bergabung dengan kita pada saat ini. Mari kita berdoa dan kita doakan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyambut Bapak dan Ibu serta saudara kami yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah di pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya bukan secara kebetulan mereka hadir di tempat ini, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah menuntun mereka sehingga boleh bersama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerenuhan hatinya, Tuhan karuniakan, Tuhan menjawab setiap doa yang dinaikkannya. Dan kami hamba memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang sekali lagi, selamat bergabung dalam ibadah kita, silakan duduk, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan bagi 3 hal. Yang pertama saya mau sampaikan informasi terlebih dahulu, informasi seputar tentang oikumene. Kita ingat 29 Oktober yang lalu ada Pendeta Paulus Ajong yang berkhotbah di tempat ini, dan itu adalah satu berkat yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama, nah langsung sudah ditampilkan ternyata ini. Nah Bapak Ibu, ini bukan mau pamerkan ini untuk caleg ya, enggak, bukan caleg ini Bapak Ibu ya. Ini Natal Oikumene yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 5 Januari tahun 2024 ya di Rumah Radak ya. Jadi kalau tema nasional itu ada namanya ya, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah ini tema nasional Natal PGI dan Keuskupan KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia yang Katolik, dan kita sudah sepakat dengan tema tersebut. Natal akan dilaksanakan di Rumah Radak nanti pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 5 sore. Jadi sekaligus mengundang kepada kita semua Bapak Ibu untuk bisa hadir. Nah, tahun ini kebetulan saya diberikan kepercayaan lagi sebagai sekretaris umum panitia. Lumayan juga hari-hari kami rapat, hari-hari juga menentukan karena kita di Rumah Radak itu mempersiapkan semaksimal mungkin yang kita undang kurang lebih dari 10.000 orang ya, karena gabungan Kristen, Katolik dan Kristen ya. Kemudian ketuanya ini Pak Julius Aho ya. Beliau ini kalau lihat penampilannya mungkin ada yang agak mirip-mirip dengan kita di sini, rambut dikuncir di belakang gitu kira-kira ya. Soalnya saya melihat ada beberapa rekan-rekan kita ya. Nah, nanti acara kita akan didukung oleh ada ya lumayan artis nasional, boleh tampilin, yang jelas bukan saya ya. Nah nanti ada Coki Sitohang yang akan jadi MC, kemudian ada Joy Tobing. Nah Joy Tobing tahu kita pengundang Indonesian Idol, ya plus minus yang lain kita tahu bahwa kita undang untuk menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Ya nanti akan juga sedang kita cari, maksudnya panitia sedang berkomunikasi dengan beberapa artis pendukung lainnya, ya supaya nanti kita bisa bersama-sama memberitahu kepada saudara-saudara kita menghadiri Natal Oikumene. Yang juga sebetulnya nanti akan dihadiri, rencana kita, undangan sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. Ya, kalau beliau hadir, nah ini juga merupakan sejarah. Terima kasih juga ya kan bagi panitia. Pak Jokowi kita undang, Kaisang kita undang sebagai anak presiden ya. Pak Gibran juga kita undang, Kasat Pak Maruli kita undang karena Kristen. Kemudian Pak Listio Sigit Kapolri juga kita undang. Ya, Menteri Agama dan beberapa nanti undangan-undangan nasional, tamu nasional. Nah ini pekerjaan yang luar biasa bagi saya dan anugerah juga ya
bahwa kalau nanti bisa mereka hadir, kalau Presiden hadir biasanya rombongannya banyak. Nah, dana yang kita butuhkan juga lumayan besar, tapi saya tidak tampilkan di sini. Nah, kita juga sedang mencari, berusaha untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan Natal Kalimantan Barat kalau memang bisa dihadiri nanti sama Presiden, informasinya sampai hari ini belum ada perubahan bahwa Pak Presiden akan hadir. Karena undangannya sendiri saya antarkan lewat anaknya kemarin ya. Jadi sempat ketemu sama anak Presiden juga ya. Saya ketemu sama dia bukan karena lagi jogging, jalan-jalan, tapi memang disuruh menunggu kurang lebih 1 jam baru bisa. Tapi ketemunya bukan di istana ya, kayak Presiden SBY dulu, kalau saya kan sama Pak SBY udah ketemu di istana. Nabi ini kemarin ketemunya di depan di Gulis ya, pas acara anaknya Pak Presiden ya di Pontianak. Ya, pakaiannya santai banget ya. Wah, pokoknya anak milenial banget. Ya, luar biasa. Makasih, itu yang tentang Natal Ekumenik, dan sekarang tentang kegiatan di gereja kita ini. Karena tugas saya untuk menyampaikan semua yang bisa saya sampaikan. Nah, terserah nanti Bapak Ibu menyimaknya dan juga menindaklanjutinya. Nah, di ibadah raya ini saya akan tampilkan, bulan lalu juga saya sudah tampilkan sebenarnya ketika Yusak berkhotbah, saya diminta untuk sampaikan tentang Yayasan Makpela. Nah, ini tentang kematian. Bapak Ibu, minggu lalu saya habis ada ibadah, juga pergi pulang kampung karena paman saya di usia 77 juga meninggal. Sebelumnya ketika saya pulang dari dua minggu yang lalu saya nggak beribadah karena pulang dari Kucing, kami ada acara di Konsulat Jenderal di Kucing, Sarawak. Saya lupa ternyata ada jemaat kita dulu di sini ya, tapi nggak ketemu sama dia di Konsulat Jenderal, anaknya si Alex ya, si Alex teman nggak ketemu. Nah, pulang dari situ anggota komsel saya kan meninggal. Saya sampai ditanya sama Pak Irwan, Yayasan Makpela atau udah bisa dikubur enggak di Yayasan Makpela? Kan kira-kira gitu. Waduh, saya bilang, saya kan udah sampaikan bahwa Yayasan Makpela dalam proses. Pak Ayub tuh kalau bangun rumah, apa bisa langsung beli rumah langsung tempatin enggak Pak? Kan enggak kan? Ada prosesnya ya. Ya, dari Hosana, Filio, Savior apa segala itu beli dulu ya kan. Kemudian nanti kalau udah siap segala jalannya, listriknya macam-macam, barulah kita masukkan kira-kira gitu. Tapi kalau untuk ini kan enggak langsung beli, langsung mau masuk kan Bapak Ibu ya, untuk yang kemudian hari ya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini tentang yayasan kita, sekali lagi untuk update aja ya. Ini seperti ini kira-kira rencananya, kalau jadi ya makamnya seperti ini. Sekali lagi jangan dilihat Bapak Ibu yang ada di sana, lihatlah yang mungkin nanti ya 100 tahun kemudian. 110 tahun usianya ya kan. Nah, ini oke ya, model pemakaman kita lanjut. Saya hanya ingin mengupdate, ada satu yang nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Hari ini yang mendaftar untuk bangunan kita sudah kurang lebih 100 kapling. 100 kapling. Ya, 100-an lah ya. Bro Jono yang ada di bawah itu nanti yang mengupdate-nya, ada kurang lebih 80 sampai 90, ya 80-an sekian lah. Nah, rencananya nanti ini ada 5.000 meter persegi atau 1,5 hektar dengan makam kurang lebih 1.000 makam ya, atau 1.000 kapling. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ini untuk investasi jangka depan, karena sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kalau kita udah dipanggil duluan harus mampir dulu di sini ya. Di sini dulu dia diistirahatkan kan kira-kira gitu di Yayasan Makpela ini. Ini ukurannya ya, saya sudah pernah tampilkan juga. Ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian lanjut. Nah, ini kelihatan dari depan atau dari atas ya. Ini 120 kali 240. 120 1,2 meter kali 2,4 meter. Nah, ini terus lanjut. Oke, nah lokasi kita di Wajo. Ada yang terbaru yang akan saya tampilkan nanti bisa ditampilkan juga. Nah, ini di Yayasan Makpela Kalbar Memorial Garden Park ya. Seperti ini, kurang lebih. Nanti kalau kurangnya ada, lebihnya mungkin ada juga. Ya, ini kan promosi. Harus yang bagus lah ya enggak. Tapi ini belum maksimal. Nah, ini yang mempromosikannya. Ini kan kemarin saya juga tampilkan, di atas itu ada Pak Andreas, ini pembina, ada Babe, ya, kemudian ada Pak Ayub, saya sendiri, Pak Budi, Pak Irwan Alen. Pak Irwan ada enggak? Ya kan? Ada ya? Enggak tahu. Kemudian ada Pak Joni, Pak Sumadi, Pak Asang, ya kan? Pak Asang kemarin waktu dipanggil enggak mau ke depan dia. Ada dia sekarang ya kan? Pak Lukas Rianto dan Pak Aman. Nah, ini pengurus kita. Kemudian PIC kita Pak Brother Sujono. Coba lanjutkan. Nah, ini dia. Enggak saya tampilkan fotonya. Nanti kalau saya tampilkan nanti pada foto-foto juga sama dia kan.
Nanti boleh menghubungi beliau, tapi ada di bawah nanti, ya kan. Nah, boleh tampilin foto yang satu yang tadi saya kirim. Ini izin yang dipertanyakan mungkin dari rekan-rekan semua, dari kawan-kawan, ya kan. Nah ini Bapak Ibu bisa baca enggak nih? Ini surat pernyataan. Ini dari desa, ya, dari desa nih, kepala desa. Jadi bertangan sampai 5 materai itu adalah para kadus, kepala dusun, ketua RT dan macam-macam. 4 Desember terbaru ya, berarti minggu lalu. Nah ini bahwa tanah kita itu tidak ada masalah. Jadi siap saja itu di pernyataan. Kami mau masyarakat di lingkungan setempat RT, ini para RT di Teluk Dalam tidak ada masalah akan dibangunnya kuburan yayasan sepanjang tidak mengusik lingkungan sekitar. Kan tidak ada hantu orang Kristen yang mengusik lingkungan kan? Kampanye di sana kan nggak ada, ya kan? Kami bertanggung jawab atas risiko apapun. Nah ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi, ya kan? Minggu lalu saya sudah tampilkan progresnya dan dalam waktu dekat ini jalan akan segera dibangun. Karena kemarin kita nggak bisa lanjutkan akses jalan karena belum ada semacam pernyataan dari warga di sana. Untuk semuanya clear and clean, maka kita selesaikan dulu masalah ini. Nah Bapak Ibu, mungkin ada yang menunda-nunda ya kan, atau mungkin ya tahun depan aja lah saya daftar, nggak masalah. Nah kita baru menyelesaikan keuangan untuk tanah satu blok, ya kan, satu blok itu kan kurang lebih 120 juta ya. Kita baru bisa sampai di situ, masih memerlukan dana lagi. Bantu panitia, bukan panitia, bantu pengurus yayasan ya. Saya ini disuruh jadi kawan-kawan ini kalau kata orang ini ditumbalkan kayak gitu kira-kira ya. Suruh kerjain barang ini ya kan untuk ngurus yang dah meninggal. Ya. Doakan yang ngurus jangan duluan. Tapi kalau Tuhan berkehendak ya enggak tahu juga ya. Yang khususnya tadi yang 11 orang itu jangan duluan dia. Nanti Bapak Ibu repot. Tapi ini clear and clean. Kalau memang udah selesai tugas kita, Tuhan mau panggil, kita siap saja, ya kan? Nggak ada masalah, ya kan? Siapalah kita ini kan? Ya kita hanya melaksanakan apa yang bisa kita buat dan nanti orang akan tanya, wah apa sih yang sudah kamu perbuat buat dirimu, buat keluargamu, buat gereja, buat masyarakat dan buat orang lain. Buat keluarga mungkin Bapak Ibu sudah maksimal, ya kan? Menyiapkan yang terbaik, rumah terbaik, pokoknya dipersiapkan buat anaknya. Buat gereja mungkin Bapak Ibu juga sudah pelayanan. Nah buat yang lain, apalagi yang bisa dibuat. Nah, saya hanya menyampaikan ini kepada kita informasi. Bapak Ibu, saya berharap bahwa ketika nanti gereja juga sudah punya yayasan, maksudnya pemakaman, ini kan terus berlanjut dengan tempatnya juga, kita perlu tempat penghiburan, maksudnya rumah duka, kita gantilah bukan rumah duka ya, rumah sukacita. Rumah sakit bukan jadi rumah sakit tapi rumah sehat, kata saudara kita yang di sana tuh ya. Ya memang begitulah kira-kira ya. Nah kita pengen memperlengkapi dalam seperti saat ini gereja melayani secara holistik dari pernikahan, kemudian kelahiran, kemudian pembesaran ya kan dari sekolah minggu, remaja, anak muda, ya kan bapak-bapak, ibu-ibu punya persekutuan. Ketika dia meninggal pun juga kita layani secara maksimal dan kita punya di situ. Ya, sebagai informasi saja Bapak Ibu, selama ini kalau yang jemaat kita masih dimakamkan di Yayasan Oikumene yang ada di Kakap. Kakap itu akan segera habis tempatnya karena progresnya lumayan tuh. Kalau gereja pertumbuhannya luar biasa. Ya kan? Kalau di sana tuh kelihatan sekali pertumbuhannya. Karena makamnya tambah. Sementara lahannya hanya tidak nyampe 2 hektar. Sekarang tinggal 0,2 hektar. Ya sekitar 2.000 meter persegi lagi. Paling muat sekitar berapa ya, ratusan makam lagi atau 1.000 makam lah paling banyak. Sementara itu setiap tahun paling tidak 40 atau 50, bahkan 50 seperti itu, setiap tahun itu bisa sampai 50-60 yang masuk di sana, ya pertumbuhannya. Bayangkan Bapak Ibu kalau seperti itu dalam 3-4 tahun berarti tidak ada lagi makam. Nah mau dikemanakan, apakah orang Kristen boleh dikremasi enggak? Tuhan Yesus sampai sekarang masih ada makamnya ya, jadi dia tidak menyuruh Bapak Ibu nanti kremasi. Ya, karena makam Tuhan Yesus masih ada, ya kan, kuburannya. Jadi tidak ada cerita kremasi kita. Ya, jadi orang Kristen memang selagi misa ada kuburan tempat ya tetap dikuburkan, ya, tetap sebagai bentuk kita juga mengenang bahwa di situ sudah ada orang tua kita atau saudara-saudara kita, keluarga kita, dimakamkanlah dia.
ya kan? Bukan dikremasi ya. Kremasi itu sudah tidak ada di Alkitab ya. Kecuali kalau mau seperti Lot dan keluarga, itu betul-betul dikremasi habis jadi abu. Ya kan? Peristiwa, tahu Bapak Ibu, Lot dan istrinya, ya kan, diselamatkan tapi istrinya juga masih enggak, ya kan? Tapi keluarga itu betul-betul dikremasi habis. Sekarang jadi laut mati namanya. Karena dosa yang banyak di situ. Baik, saya akan ke khotbah sekarang. Enggak usah lama-lama Bapak Ibu, karena sekarang sudah jam 11. Ya. Sekarang ini tema firman Tuhan kita. Firman Tuhan yang saya sampaikan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Buatlah orang lain bertanya. Tanya apa? Kita baca deh ayat Alkitabnya. Oh, ini sudah dibukakan. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi tuanku hidup, ia raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Ayat yang ke-56, 1, 2, 3. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya, tangan Daud nih. Ayat 58, kata Saul kepadanya, kepada Daud ya, anak siapakah engkau? Ya orang muda. Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Wah, anak siapakah? Bapak Ibu, cerita ini tentang seseorang yang bernama Daud atau David. Ketika satu peristiwa yang maha dahsyat pada zaman itu. Kemustahilan dilawan dengan kuasa Tuhan. Akhirnya tercatat dan dicatat tidak akan pernah hilang sampai kapanpun selagi masih ada Alkitab ini. Ya, selagi masih ada Alkitab ini diproduksi baik secara manual maupun secara digital, secara virtual, tetap akan diceritakan seseorang yang bernama Daud yang mengalahkan dan sekarang ini jadi ikon. Jadi ketika ada orang yang lemah melawan yang paling kuat, maka selalu digambarkan David versus Goliat. Selalu digambarkan Daud melawan Goliat. Ketidakmustahilan, seseorang yang tidak mungkin mengalahkan yang sangat besar, tapi bisa terjadi dengan hal yang sangat sederhana, dengan satu kali pukulan telak dan dibuat sejarah luar biasa sampai sekarang Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, kan itu cerita Daud. Daud sekarang nggak ada lagi. Saya nggak berperang, saya tidak menghadap raja, saya tidak seperti itu. Nah, peristiwa ini membuat seorang yang bernama Saul, raja orang Israel pada waktu itu, terkesima, terkesan, terperangah. Karena dia sendiri seorang raja, gak mampu menghadapi Goliat. Goliat itu Bapak Ibu gambaran sebuah masalah yang sangat dahsyat. Yang bisa dipecahkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh siapapun. Jika di lingkungan kita, di tempat kita berada, ada satu permasalahan, satu hal yang tak mungkin diselesaikan, lalu muncul orang yang tak diperhitungkan, maka dia akan menjadi seorang yang sangat berjasa bagi bangsa. Dan dia akan ditanya, siapa dia? Orang akan bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Buat raja, buat presiden nanti bertanya-tanya kepada Soekardi, siapa Soekardi? Kira-kira gitu ya. Buat nanti siapa orang yang paling hebat di negara kita? Ya, siapa tahu presiden nanti mengundang seseorang. Kita ingat peristiwa 92 untuk di seluruh dunia ada seseorang juga anak muda. 92 di Barcelona, kalau nggak salah ya, menggemparkan Indonesia, kalau dunia sih enggak. Karena itu menggemparkan Indonesia, seseorang yang bernama Susi Susanti. Nah,
Tidak pernah Indonesia punya medali, dapat medali, tapi dia bisa bikin cerita. Sampai sekarang, sampai kapanpun, selagi masih ada badminton, masih ada olahraga, bulu tangkis di Indonesia, maka nama Susi, Alan dan Susi akan terus dikenang dan dicatat. Jadi motivasi buat kita. Anak Tuhan juga kan, mereka sekarang juga pelayanan itu ya kalau salah. Apalagi kalau di Indonesia, yang ingin orang akan bertanya siapa Susi Susanti, siapa bapaknya, ya kan? Kalau kita lihat, kalau kita baca ayat sebelumnya, apa Saul ini nggak kenal sama Daud? Kenapa ditanya lagi sama Raja Abner? Kepada kepala tentaranya itu, kepala pasukannya. Padahal di awal-awal sebelumnya Daud itu bahkan diberi perlengkapan perang oleh Saul. Ketika dia udah mengalahkan Goliat, bahkan ketika menghadap Goliat itu masih kepalanya dipegang nih, kepalanya habis dipotong sama Daud. Wih, zaman dulu sadis juga ya, ngadap raja bawa kepala orang. Kalau cerita kepala orang ini ingat peristiwa kelam kita di Kalbar dan di Kalteng itu kan. Bawa gini nih, hadap raja. Ya kan? Tapi kepala itu adalah kepala kebanggaan yang bisa dipotong, gila. Ya, pada saat itu Saul itu sudah tahu sebetulnya Daud. Tapi kenapa dia bertanya lagi? Dia ingin meyakinkan kepada, sebenarnya pertanyaan Daud itu sama dengan pertanyaan pengolok sama Abner. Abner itu adalah orang kepercayaannya Saul. Dia adalah panglima tentara pada waktu itu kan. Istilahnya kayak gini. Kalau lihatlah tuh anak muda, nggak pernah jadi tentara, nggak pernah berperang, tapi dia bisa ngalahkan si musuh terberat kita. Kamu apa? Nah, kira-kira kan gitu ya. Masa pertanyaan ini diulang lagi? Padahal Daud itu kalau dalam ceritanya tahu. Saul itu tahu Daud itu siapa. Bahkan dia sudah memberikan, tadi saya katakan, memberikan alat perlengkapan perangnya. Pakai ketopong, pakai baju zirah, pakai lengkap lah mau berperang. Tapi itu normalnya, Daud itu menggunakan satu hal yang tak terpikirkan oleh tentara apapun. Pada zaman itu, senjata apapun. Gak ada senjata dia untuk ketepel itu istilahnya kan. Dipergunakan untuk melawan, untuk berperang, gak ada. Senjata itu hanya digunakannya untuk membunuh. Tapi itu, ketepel itu sudah terbukti meyakinkan bisa membunuh singa, bisa membunuh beruang, kata Daud. Terakhirlah dia membunuh Goliat. Setelah Daud menjadi panglima perang pun dia tidak menggunakan ketepel lagi. Dia memimpin dengan pedang juga akhirnya. Ya kan? Nah, kalau kita bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu, memang itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Ya, buatlah orang bertanya-tanya kepada kita. Next. Nah, ini gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, ya. Samuel 7, kemudian raja berkata, tadi saya tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita mungkin masih banyak yang muda nih, ya kan? Tanya, anak siapa dia tuh? Ya. Dulu Daud itu enggak dikenal kan? Yang dikenal saudara-saudaranya bisa berperang, ya kan? Sudah terlatih, teruji. Tapi Daud ditanya, kita ini kalau sampai bos besar kita bertanya kepada kita. Misalnya kita ini dalam satu bisnis, anggaplah properti misalnya. Sekarang raja properti di Indonesia siapa? Raja properti di dunia ini siapa? Bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN misalnya, ya kan? Dalam satu teori kita ciptakan yang akhirnya pemilik bos besar akan bertanya, siapa anak muda itu kok bisa ciptakan teori? Kita ingat dulu ada Kak Babe selalu sampaikan teori Sosro Bahu, ya kan? Teori teknik yang luar biasa, ya kan? Untuk membuat atau membangun jalan tol tak perlu pakai macam-macam, dia ciptakan. Orang akan bertanya, satu teori saja yang bisa dipakai sampai bos besar harus bertanya, siapa dia? Atau Bapak Ibu kerja di tempat yang lain, ya tadi saya katakan, sampai orang lain akan berkata, siapa anak muda itu? Kalau anak muda, kalau bapaknya tahu, dia akan bilang, anak siapa dulu? Nah, kan gitu-gitu. Bapak ini cepat-cepat tahu. Untung Isai waktu itu nggak ada. Waktu Daud menghadap sama Saul, dipanggil karena dibawa sama Abner, untung aja si Isai nggak berserta sama dia. Kalau ada, maka dia bilang, Ul,
Anak siapa dulu? Nah, kira-kira gitu kan. Kan ditanya, siapa ayahmu? Kan, siapa ayahmu? Buatlah raja penasaran. Kata Saul kepada anak, siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem. Ya, Daud itu menjawab dengan cerdas, lengkap. Kadang-kadang kita kalau ditanya, seenaknya jawab. Dikatakan, saya ini anaknya Isai, lengkap, orang Bethlehem. Ya kan? Saya ini anaknya Pak Sugiyandi Asang, orang Klik Kanan. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Di Jalan Hijaz, ya. Tapi anak-anaknya kan pasti si Sam namanya kan, Samuel ini ya. Nah, harus lengkap, Bapak Ibu, anak-anaknya kita ajar yang lengkap. Maka kadang-kadang saya juga marah sama anak saya kalau ditanya tuh nggak mau jawab. Maka di mobil saya bilang, kamu kalau nggak mau jawab lagi, ini dipotong yang ini dan itu ya, kira-kira gitu ya. Nggak boleh ini ikut itu. Ya, lengkap dia biar tahu juga. Daud itu usianya kurang lebih ini belasan tahun, masih teenage namanya. Ya, teenager. Teenager itu bahasa Inggris dikata teen, makanya hitungan bahasa Inggris itu 1 sampai 12 itu tidak pakai, ya kan, ada 1, 1, 2, 3 sampai 12. Tapi ketika 13 itu remaja namanya, ada 13, 14 sampai 19. Nah, anak remaja itu namanya teenager. Age itu usia, ager jadi orang yang berusia belasan tahun. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi jangan salah lagi kalau anak remaja itu masih usia 19 itu masih remaja. Maka ada salah satu juga apologet yang masih remaja saat ini. Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Yang lagi heboh, tapi dia luar biasa. Namanya Elia Hathaway. Ada yang tahu nggak Elia Hathaway? TikToker atau Elia Myron. Nah, itu usia dia masih remaja, tapi pemahamannya tentang Alkitab, tentang agama Abrahamik itu luar biasa. Si Elia Myron. Nanti bolehlah dukung juga dia. Kita doakan saja nanti sampai dia tetap menjadi seorang yang baik. Di usia seperti itu orang lalu bertanya, sampai saya pun bertanya, siapa Elia Myron ini? Saya nggak nanya sama dia langsung. Ya, saya tanya Mbah Google. Ternyata waktu saya tanya Mbah Google, langsung dikasih lihat. Elia Myron itu bapaknya adalah Kristen. Mamanya adalah orang Yahudi. Wih, orang Indonesia ya. Pendidikannya terakhir tuh S2 di UI tentang teologi. S1-nya di UI, sastra Inggris. Kelahiran bulan Oktober 1994. Masih sangat remaja sekali. Usia 16 tahun, 18 tahun sudah S1. Ya, usia 17 tahun lebih kira-kira. Usia 19 tahun sudah menyelesaikan S2. Nah, ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang yang ingin bertanya dengan dia bisa menyampaikan begitu baik pemahamannya. Ya. Itu Elia Myron, TikToker. Kalau kalian penasaran, boleh nanti buka jangan buka sekarang. Saya lagi cerita soalnya, pasti ada yang buka nih, searching Google kan. Karena nggak pernah dengar. Elia Myron ya, kalau Elia Myron itu M-Y-R. Tapi nama lengkapnya Hathaway. Jadi tadi saya sampaikan, dia sekarang seperti menyampaikan tentang yang benar tentang kekristenan. Versi dia. Tapi sebagian besar saya juga setuju. Ada banyak hal tertentu yang dulu bagi saya juga pertanyaan. Kesamaan misalnya salah satu nama saja. Menurut dia enggak. Bagaimana mau nyamakan, tanggalnya aja beda lahirnya. Kemudian kematiannya tidak diakui, kemudian tempat lahirnya beda. Masa orang yang sama? Ya kan enggak mungkin. Sukardi, ini Filemon Adi Sukardi. Nanti disama-samain karena Adi jadi Adai misalnya. ADI kan Adai misalnya kan enggak bisa karena namanya. Filemon mungkin Filemin, enggak bisa, atau Filmon, enggak bisa. Ada agak mirip-mirip. Lahirnya saya udah jelas, 15 Maret 1976. Tolong nanti dikirim itu ya, ucapan. Lalu di situ bisa katakan hampir sama juga, sementara lahirnya tidak disebutkan. Saya lahirnya jelas di kampung, di Nangka. Lalu yang lain dikatakan, oh dia di rumah sakit. Ini kan enggak boleh disamakan. Kalau dia beda, memang beda katanya.
saya baru paham, oh iya ternyata Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih versinya yang lain itu tidak sama. Saya mendapatkan pemahaman itu dari Elia Miron ini. Masih banyak lagi yang lain. Ya, itulah sebabnya. Dulu Raja Saul bertanya kepada Abner, siapa Raja Daud? Sekarang kita semua ini, mungkin raja-raja juga bertanya, siapa Elia Miron? Tapi kita nggak nanya langsung ke Abner, kita tanya Mbah Google. Sekarang ada lagi satu teknologi yang luar biasa, sebetulnya sedang dan sudah dilaksanakan. Bapak Ibu, kalau tahu AI, tahu AI? AI siapa ya? AI ya bahasa Inggrisnya. Karena ini istilah bahasa Inggris, makanya Bapak Ibu saya ini kan sarjana bahasa Inggris, pernah belajar bahasa Inggris lumayan lama. Ya. Jadi kalau ada istilah misalnya www.com, itu bukan begitu cara bacanya, harusnya www.com karena itu istilah Inggris. Kalau mau istilah bahasa Indonesia, www.com. Itu bahasa Indonesia semua, ya kan? Jadi kalau pakai tadi artificial intelligence, itu namanya AI. Bahasa Inggrisnya kan A, B, C, D. I itu kan baca I. Jadi kita bilang AI, bukan AI ya. AI siapa itu? AI Fanny, AI AI Lisa. Bukan, ya AI, intelligent, artificial intelligence. Kecerdasan artificial yang sekarang ini kita sudah masuk 4.0, sudah masuk kepada sosialnya itu 5.0. Sebentar lagi akan masuk kepada 6.0. Apa maksudnya 4.0? Bapak Ibu tahu 4.0 itu artinya apa? 1.0 berarti ada 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 itu adalah ketika teknologi waktu itu masih sangat sederhana menggunakan, belum menggunakan pabrik-pabrik, mesin apa segala. Masih sangat manual. Pada zaman industri, revolusi industri itulah 2.0. Artinya pekerjaan manusia sudah sebagian diambil alih oleh industri. Pada zaman 3.0, industri mulai berkembang, maka ada namanya sistem digital. Ya, sistem digital itu sudah ada komputer. Nah, itu. Komputernya masih terbatas. Ya kan? Sekarang ada 4.0. Oh, ternyata lebih dahsyat lagi, lebih pintar lagi dia. Udah bisa ngomong sendiri, bisa memberitahu banyak hal. Nah, sekarang ada lagi 5.0. Itu lebih dahsyat lagi. Ya, manusia dan robot tidak bisa kita bedakan nanti. Ya. Makanya kalau ketika 5.0 ini terjadi pengangguran banyak ya. Dan juga pola pikir orang akan berbeda. Teknologi akan menjadi satu-satunya ketergantungan kita. Kalau enggak ada pakai aplikasi itu, tidak pakai sistem itu, maka kita tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun. Nah, yang menciptakan AI, yang menciptakan teknologi ini siapa? Orang akan bertanya-tanya. Kan di revolusi industri, misalnya Bapak Ibu yang menciptakan iPhone, Bapak Ibu pasti tahu, ya kan? Yang meng-create-nya, tapi orang yang menciptakannya juga sudah nggak ada sekarang. Ya kan? Kemudian pencipta tadi teknologi 3.0 lebih besar oleh komputer itu siapa? Saya kasih tahu misalnya media sosial yang kita mainkan saat ini siapa? Hampir semua sebetulnya adalah orang-orang yang memang yang percaya kepada Tuhan. Ya, maka raja akan bertanya. Kita tahu sekarang orang terkaya di dunia menguasai bisnis, core bisnisnya itu adalah IT, teknologi. IT itu artinya informatika and technology. Informatik ya. Jadi orang-orang yang seperti itu yang menguasai dunia, namanya adalah Elon Musk. Gak apa-apa ya sebutkan namanya ya. Dengan produk SpaceX-nya yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi saya bersyukur juga ternyata dulu katanya Elon Musk ini gak percaya Tuhan. Tapi saya lihat di salah satu reels atau video pendek itu, dia mengakui kedahsyatan Tuhan itu juga ada. Bahwa dia percaya sama Tuhan. Ya, kayak seperti ada beberapa orang-orang terkaya di dunia ini kan menganggap bahwa ya mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya. Elon Musk itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa yang mengendalikan seluruh keberadaan dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini, saat ini, saya hanya ingin sampaikan
buatlah sesuatu yang sangat spesial sehingga orang lain bertanya, anak siapa dia? Minimal orang lain bertanya, siapa dia? Siapa Anda? Kalau dia masih muda, dia akan tanya, siapa bapaknya? Tentu untuk hal yang baik. Jangan sebaliknya Bapak Ibu, masih muda, masih sangat muda baru tamat sekolah, lalu berurusan sama pihak kepolisian APH, pakai baju tulisannya tahanan kota. Orang juga akan bertanya, siapa dia? Oh, dia pernah jadi pendeta. Aduh, sekarang sudah ditahan kan? Perlakuannya keji banget. Oh, dia pernah jadi pengajar di salah satu. Wih. Bapak Ibu jangan sampai juga orang bertanya, siapa dia? Oh iya dulu, WL di Mazmur 21. Apa yang dia buatnya? Nipu banyak orang. Alamak. Nanti ditanya lagi siapa bapaknya? PKS-nya siapa? Yang jelas bukan PKS-nya Soekardi kan? Siapa tahu juga ya. Kalau kita kan di sini akan tanya, PKS-nya siapa? Dia komisaris lagi enggak? Kira-kira gitu ya. Bapak Ibu buat orang lain bertanya, tapi sesuatu yang baik. Saya hari ini khotbah seperti ini juga buat saya loh kemudian hari. Tetapkah saya sebagai orang yang baik, berlaku baik, berbuat baik, tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di gereja ini, tempat saya bekerja, di organisasi di mana saya ada, di lingkungan tempat saya tinggal, di kampung halaman saya ketika saya pulang ke kampung. Apakah orang lain akan bertanya, parah itu, gelar pendeta, khotbah di gereja bagus-bagus, tapi kelakuannya suka nipu orang. Wah, jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Ya, orang akan bertanya-tanya. Jangan juga ketika engkau mulai hari ini kan, saat ini sampai tanggal 14 Februari nanti, jangan sampai Bapak Ibu juga tidak melaksanakan hak politik Bapak Ibu. 14 Februari apa Bapak Ibu? Pilihan legislatif dan pilpres. Silahkan mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, mau nomor 4 kurang 1, mau nomor 4 kurang 2, mau 5 kurang 3, nggak apa-apa. Ya, mau yang pakai gaya-gaya macam-macam, mau yang pakai rambut warna ini warna itu, nggak apa-apa, pilih aja, ya kan? Jangan juga lupa, tapi juga jangan akhirnya kita bertanya-tanya, kok tiba-tiba muncul di gereja, minta didoakan, siapa dia? Nggak pernah lihat di gereja, kan kira-kira gitu ya. Lalu minta dukungan, ujuk-ujuk. Kalaupun yang pernah terpilih, misalnya kata abang saya pernah ada tuh istilahnya tuh, mereka ini kayak 45. 4 tahun tenggelam, 5 tahun kemudian muncul lagi katanya. Ya, silakan ya kita melaksanakan hak politik kita. Legislatif yang kita pilih silakan. Nanti kita itu ada diberikan hak untuk memilih, juga untuk tidak memilih pun itu adalah hak. Tapi saya tidak mengkampanyekan untuk tidak memilih. Sebaiknya pilihlah sesuai dengan yang memang berdasarkan pandangan kita baik dan kemudian pertimbangan-pertimbangan hal yang baik. Buatlah orang lain itu bertanya-tanya, sama kita juga bertanya-tanya siapa dia. Kan tahu, kalau Isai itu enggak punya background yang jelek Bapak Ibu. Isai itu bapaknya Daud itu enggak punya background yang baik, yang jelek. Bahkan dia dikenal oleh Samuel. Samuel aja yang mengunjungi dia. Kok tiba-tiba ketemu sama Samuel pengen ketemu sama Isai di Bethlehem, ternyata untuk mengurapi seorang raja yang baru. Ya kan? Akhirnya memang Daud sudah diurapi seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, silakan. Nah, sekali lagi juga untuk kita sesuatu yang baik, jangan lupa ada iman, tapi juga ilmu. Daud itu bisa mengalahkan Goliat, bukan tidak, kita jangan lihat sisi imannya saja tanpa ada ilmu, ya. Jangan kira bahwa hanya Daud itu
Tiba-tiba dia nggak pernah latihan, nggak pernah bermain ketepel, tiba-tiba pakai ketepel, langsung kena jidatnya si Goliat. Enggak. Dia ketika jadi gembala, hari-hari kerjaannya, ya dia diceritakan bahwa dia adalah seorang penggembala, selalu bawa kecapi juga iya, tapi dia juga seorang yang artis, seorang yang seniman. Ya, dia bisa mengkompos lagu, membuat lagu, bermain musik. Dalam seperti itu, bermainan musik itu ternyata membuat dia cerdas berpikir. Tidak cukup hanya bermusik, dia juga latihan. Latihan bagaimana menggunakan ketapel pada waktu itu, penggali-ali kalau bahasa Alkitabnya. Ya, bagaimana caranya dia untuk menjaga kawanan domba itu tidak dimakan oleh singa dan beruang. Jangan beranggapan bahwa domba itu akan aman-aman saja. Tetap ada yang mengincar juga. Nah, Alkitab katakan ketika Daud itu pernah mengambil domba yang di dalam mulut singa. Apa gambaran Bapak Ibu tentang domba di dalam mulut singa itu? Nah, gambarannya saya sampaikan Bapak Ibu. Ketika singa menerkam mangsanya, mangsa itu nggak langsung mati. Dia terkam domba, maka dia cari bagian paling mematikan itu adalah bagian leher dari mangsanya tersebut. Untuk bisa mematikan itu, dia perlu sekitar 2 sampai 5 menit mencekik biar binatang itu mati. Pada saat dia mencekik itu dia akan rebah. Dia usahakan ke tanah. Pada saat dia ke tanah itulah, maka kepalanya ini, singa ini akan diam. Nah, disitulah Daud akan mengetepel dia, istilah itu, dengan kekuatan penuh, dengan batu. Apapun di dunia ini, orang mati itu, kenapa? Karena tidak ada oksigen di dalam otak. Itu ya, binatang pun sama. Nah, dia hajar kepala singa itu pas di otaknya. Pecah, keluar darah, matilah singa. Ketika singa itu mati, domba yang di dalam mulutnya tadi masih terperangkap di situ, maka dia akan buka, lepaskan dombanya. Itu tidak tiba-tiba, ujuk-ujuk, perlu latihan. Dalam jarak 40-30 meter, latihan terus. Bahkan saking hebatnya dia bisa sampai sehelai rambut pun bisa kena. Saya dulu di kampung ketepel, bisa juga sih jarak 20-30 meter, burung itu bisa, burung yang bukan burungnya ini ya, kena juga kepalanya, bisa. Tapi pakai ketepel yang begini, ya kan? Atau kami dulu pakai anak panahnya juga masih bisa. Atau di air jarak 4-5 meter. Itu perlu latihan Bapak Ibu. Latihan itu perlu ilmu. Karena kalau sering latihan maka ada insting. Ya, ada insting, naluri ini jalan. Karena keseringan dilatih sama seperti itu. Nah, untuk hal tersebut Bapak Ibu, untuk bisa kita jadi orang yang beda, kata Babe kemarin tuh, jadi orang yang berbeda, maka perlulah latihan. Ilmu itu harus diasah. Tentu ada iman. Iman itu bicara pengurapan, kedekatan kita kepada Tuhan, persekutuan kita selalu baca Alkitab, jangan sampai enggak Bapak Ibu. Saya ini masih bersyukur setiap hari masih juga baca Alkitab. Alkitab yang manual, ya. Saya punya Alkitab bahasa Inggris, ya, yang selalu saya baca. Itu sudah 20 kali bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, mau ke 21, ya. Setiap hari, kadang juga lupa, ya ada juga karena kesibukan. Nah, untuk melatih, mengasah iman kita, ilmu kita juga jalan. Maka saya memperlengkapi diri untuk supaya ketika pada waktunya memang diperlukan, Filemon Adi Soekardi itu sudah siap dengan iman dan ilmu. Hari ini makanya tadi saya sampaikan beberapa minggu lalu saya nggak ke gereja, karena kami ada di Konjen, itu sedang ada satu tugas dari kuliah kami di S3, di FEB Untan itu, kami presentasi internasional namanya. Dan saya jadi ketuanya juga, ketua rombongan itu. Kami ketua rombongan itu, para dosen, kemudian kami mahasiswa itu semuanya S2. S2-nya ada yang 2-3 gelarnya. Ya kan? Saya diminta sama teman-teman jadi
kepala gengnya, kira-kira gitu ya. Suruh presentasi juga berbahasa Inggris. Ya, puji Tuhan bisa, ya kan. Teman-teman yang lain juga bisa, ya bisa dengar aja maksudnya, bisa fasih, bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar. Dan saya sampaikan, kita memperlengkapi diri. Karena tiba pada waktunya, seperti Daud ini tadi, dia sudah terlatih. Mungkin dia bukan S1, S2, tapi dia sering latihan memainkan itu. Buatlah orang lain bertanya tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, di gereja, di kota kita, di bangsa kita ini. Masih banyak yang bisa kita buat. Bidang olahraga, teknologi, apapun macam-macam. Misalnya kita juga jadi seorang yang luar biasa karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terakhir, terima kasih. Mari kita bangkit berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Buatlah Tuhan terkesima dengan apa yang kita lakukan. Tentu dengan perbuatan yang baik. Tentu dengan hal-hal yang baik. Buat Tuhan itu tersenyum melihat kita. Sampai satu hari apa yang kita lakukan tercatat, dicatat, diceritakan, dan terus akan diceritakan. Mungkin tidak skalanya Indonesia, mungkin tidak skalanya Kalimantan Barat, mungkin tidak skalanya Pontianak, mungkin skalanya gereja saja. Hari ini yang Bapak Ibu perbuat akan terus dicatat selagi gereja ini ada. Hari ini Bapak Ibu, ini misalnya siapa nih, si Beni. Beni Gadama dia. Enggak dengar ya. Ya. Ini Beni misalnya, ini setahun ini sekolah minggu saya dulu nih, saya ajar dia. Tercatat dia main gitar enak, ya kan? Luar biasa. Nah ini temannya juga nih, Ripen nih. Nggak tahu bapaknya siapa nih. Ya kan? Nah ini Samuel misalnya, tercatat di gereja ini. Karena ada digital track record. Kamu nggak bisa hilang. Saya kalau putar misalnya si Ripen lagi lompat-lompat di tempat ini, karpetnya merah dulu. Yang main musik, yang main bass itu si Dedi ya mana Dedi, enggak ada ya. Kemudian masih ya Pak David main keyboard. Dia lompat-lompat nyanyi dulu kan, kalau si Ripen. Bisa saya tampilin ya kan. Dia masih sampai sekarang nih, puji Tuhan masih ya kan. Samuel juga ya kan. Samuel, terus ini sama siapa? Andika, mana Andika? Yang main keyboard ya? Main itu ya. Nah, minimal Bapak Ibu tercatat di gereja ini. Pernah pelayanan. Bapak Ibu mungkin yang silent. Hari ini ayo buat sesuatu sehingga saya atau nanti anak saya akan bertanya-tanya, siapa sih Bapak itu yang rajin? Ya kan? Siapa sih Bapak itu yang rajin? Selalu tempat duduknya sama misalnya kayak Jamain kan dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau di tempat duduk itu tidak ada yang berani duduk, ya kan? Gak apa-apa juga sih, ya kan? Ya. Siapa sih mungkin di atas sana, di belakangnya soundman misalnya, tempat duduknya sama orangnya. Tapi baiklah kita buat yang lebih lagi. Dan ku nyanyi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Raja, nyanyi puji haleluya, semua bagimu, ya Rajaku, dan ku nyanyi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Raja, nyanyi puji haleluya, semua bagimu, ya Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya ingin mendorong kita supaya orang bertanya-tanya, tentu tanya yang baik. Buatlah sesuatu yang dikenang, yang berkesan bagi banyak orang. Tidak cukup hanya buat dirimu sendiri hidup ini. Jadilah seperti Daud, minimal di lingkungan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Dan ku bernyanyi, haleluya, Yesus Raja, nyanyi puji haleluya, semua bagimu, ya Rajaku. Dan ku bernyanyi, haleluya, Yesus Raja, nyanyi puji haleluya, semua bagimu, ya Rajaku. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami agar kami tetap baik di jalan yang baik, di jalur yang baik, dan akan terus bersama-sama dengan orang baik, belajar melakukan sesuatu yang akan terus dikenang, terkesan, dan akan terus diceritakan, dinarasikan oleh siapapun di gereja ini ataupun dimanapun kami ditempatkan dalam pekerjaan kami. Kami ucap syukur kepada Tuhan buat firman Tuhan ini. Haleluya. Dan ku nyanyi, Ku bernyanyi,